Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi anekdot. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai anekdot secara mendalam. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2015. Kemudian peta konsep dalam video pembelajaran ini, khususnya anekdot, ada 4. Yang pertama adalah mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat, kemudian mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Persepsi yang pertama yaitu reaksi dan respon kritis. Maksudnya adalah dalam anekdot, berbagai permasalahan memang secara kontekstual ya, yaitu muncul dari kehidupan. Nah, ini terkadang memunculkan reaksi dari berbagai pihak untuk mengomentarinya secara kritis tentunya. Nah, jadi permasalahan-permasalahan di kehidupan atau disebut sebagai permasalahan kontekstual ini memunculkan dari berbagai pihak untuk mengomentarinya. Karena apa? Karena itu adalah reaksi. Kemudian yang kedua, ketidakberanian menyampaikan kritik. Nah, artinya adalah respon dan reaksi berupa kritik ini terkadang enggan disampaikan terhadap atau oleh subjek tertentu ya, terhadap subjek tertentu pula. Alasannya adalah karena dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Jika tidak tepat sasaran atau memang tepat sasaran namun menyinggung, nah itu menjadi persoalan baru yang dapat berujung ke ranah hukum. Mengapa? Karena sudah banyak terjadi, sudah jamak ditemukan ya, ujaran-ujaran yang tidak pantas dalam media sosial, apalagi secara lisan langsung. Nah, ini akan menimbulkan banyak sekali masalah. Kemudian ujung-ujungnya adalah ranah hukum. Oleh karena itu, persepsi yang ketiga, anekdot hadir sebagai media alternatif. Ya, anekdot ini adalah memberikan kritik dengan menyisipkan humor. Kritik dan humor non-menggelitik, ya, yang dirasa cukup efektif untuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terkait sesuatu hal. Nah, dalam hal ini jika kita permisalkan Anda atau saya mengkritik sesuatu hal, kemudian dibalut dengan humor non menggelitik, ya, ada aspek-aspek, ada makna-makna tersirat di dalamnya. Nah, ini dapat meredam, dapat meredam kritikan-kritikan yang dapat menimbulkan reaksi yang tidak baik. Mengapa demikian? Karena lucu, ya, karena ada makna tersiratnya dan tidak menyebutkan subjek secara terang. Nah, itu adalah manfaat atau anekdot bisa hadir sebagai media alternatif. Persepsi yang keempat, ini anekdot memang berbeda dengan humor. Persamaannya adalah ada di kotak ketiga ya, teman-teman bisa lihat mereka itu anekdot dan humor ini sama-sama hiburan belaka. Perbedaannya adalah fungsi. Jika humor ini murni melucu, sedang anekdot ini ya melucu tapi ada kritikannya, mengandung makna tersirat. Nah, itu adalah persepsi yang keempat. Kemudian yang kelima, nah ini yang penting sekali, bahwa teman-teman diajarkan atau memperoleh materi anekdot pada kelas 10 jenjang SMA, SMK, MAK, ini tepat sekali. Mengapa demikian? Karena teman-teman akan dipedomani, ya, teman-teman akan dibekali cara mengkritisi yang baik, ya, yaitu menggunakan salah satu media alternatif, yaitu anekdot. Jadi, apakah ada media yang lain? Ada juga ya, bisa berbentuk gambar mungkin ya, bisa berbentuk film-film dokumenter atau film pendek mungkin, namun tetap tujuannya adalah melucu diselingi dengan adanya kritik, atau sebaliknya mengkritisi diselingi dengan humor begitu ya. Jadi mari kita samakan persepsi ini sehingga kedepannya setelah teman-teman mengetahui, teman-teman dapat memanfaatkan media anekdot ya. Karena apa? Karena tujuannya selain mengkritisi dengan humor, tujuan yang lain teman-teman akan mendapatkan satu hal yang bermanfaat atau pengalaman yang bermanfaat, yaitu kreatif ya. Subbab yang pertama yaitu pada
Poin A, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ada dua topik ya, yang pertama mendata pokok-pokoknya, kemudian mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Oke, yang pertama, mendata pokok anekdot. Ya, mendata pokok anekdot di sini yaitu pokok anekdot perlu didata untuk mengetahui ketidaksesuaian atau ketidaksetujuan penulis terhadap sesuatu hal. Bahwa ada ketidaksetujuan, kemudian ada juga yang tidak sesuai, nah, maka itu menjadi pokok pertama. Nah, ini ada alurnya. Yang pertama, mulai dari permasalahan utama yang dibahas, kemudian disisipkan unsur humor atau kita akan mengidentifikasi, mendata nanti unsur humornya terletak di bagian mana, dan yang terakhir adalah kita lihat makna tersiratnya apa, begitu. Nah, di sini ada contoh, ada dua contoh, itu dosen yang juga menjadi pejabat, dan yang kedua adalah cara keledai membaca buku. Nah, silakan dibaca dan dipahami bersama-sama dengan cara pause video ini, ambil bukunya atau simak di bukunya masing-masing, kemudian dibaca dan dipahami. Nah, kemudian di sini saya jelaskan cara untuk mendatanya, yaitu ada masalah yang dibahas untuk dosen yang menjadi pejabat, ya. Yang pertama adalah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Nah, ini masalah yang dibahas pertama. Unsur humornya apa? Yaitu pada kalimat penutupnya. Ya, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena dia kalau berdiri ini takut kursinya diduduki oleh orang lain. Oke, begitu. Nah, ini mengandung unsur humornya. Dan yang terakhir, maksud dari unsur humor ini adalah adanya makna tersirat, yaitu makna tersirat yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Nah, ini anekdot ini dibuat oleh seseorang ya, untuk ditujukan juga kepada seseorang ya. Siapa seseorang? Pejabat. Pejabatnya siapa? Nah, ini tidak disampaikan. Maka ini adalah salah satu langkah untuk menghindari dari permasalahan yang mulai meruncing ya, yang dapat meruncing begitu kalau kita menyebutkan identitas pejabatnya. Nah, kemudian yang kedua ada tugas lagi, yaitu cara keledai membaca buku. Nah, ini silahkan diisi masalah yang dibahas apa, unsur humornya apa. Ya, di sini makna tersiratnya adalah bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, ini kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Nah, ini jadi dianalogikan ya, atau diperbandingkan juga bisa ya. Kalau kita memahami buku ini tidak membacanya, hanya membolak-balikkan halamannya ya, ini dianggap seperti keledai. Oke ya, untuk masalah yang dibahas silahkan diisi. Unsur humornya juga silahkan diisi. Berikutnya ada ruang lingkup anekdot. Nah, ruang lingkup anekdot di sini harus kita sepakati bersama ya, agar ke depan teman-teman memproduksi teks anekdot ini mempunyai kaidah-kaidah yang teman-teman sendiri sadari begitu. Yang pertama adalah batasan anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Ya, jadi batasannya itu. Jadi sebuah cerita pendek ya yang isinya sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Oke, jadi batasan ini selalu teman-teman pahami ya secara sadar begitu. Isinya, isi pokok dari sebuah teks anekdot adalah sebuah sindiran pada sesuatu hal atau pada seseorang. Jangan keluar dalam atau dari konteks ini. Ya, isinya tetap menyindir pada sesuatu hal atau pada seseorang. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu fungsinya adalah sebagai hiburan belaka atau intermezzo istilahnya ya, yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap sesuatu hal. Maka dari itu jangan membuat anekdot yang benar-benar memperuncing keadaan, artinya menyebutkan identitas dengan gamblang ya, ini tidak diperkenankan atau tidak masuk prosedur dalam membuat anekdot. Nah, ini ruang lingkupnya ya, jadi batasan-batasannya ini harus teman-teman pahami. Berikutnya, mengidentifikasi penyebab kelucuan. Oke, kritik sudah ditemukan, maka yang mengundang gelak tawa itu yang mana? Atau yang bagian mana? Atau ditandai apa begitu? Nah, ya di sini ada alurnya. Yang pertama adalah bacanya singkat dan mengena. Ya, jadi ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua ya. Melucu ini tidak perlu panjang lebar ya, dengan bahasa singkat
pun bisa lucu. Kenapa? Karena langsung mengena. Nah, ini membutuhkan teknik khusus memang. Yang kedua adalah memanfaatkan pengandaian dan idiom untuk menyamarkan maksud, ya, agar lebih lucu lagi, agar lebih memutar otak kita. Artinya memang sih saat membaca anekdot kita tidak langsung tertawa, berbeda dengan humor ya. Ada proses berpikir, mencerna, memahami dahulu, mulai tertawa, mulai tergelitik begitu. Nah, ini karena apa? Karena pemanfaatan pengandaian atau idiom. Ya, ini adalah apa? Untuk menyamarkan maksud. Oke, kita coba cek. Cara keledai membaca buku. Nah, teman-teman ya, jika teman-teman pahami, maka ini yang membuat lucu yang mana sih gitu ya. Nah, ini yang sudah saya kotak ya, bahwa alasan kelucuannya adalah pada saat Nasruddin menjelaskan caranya mengajarkan keledai. Yaitu apa? Memanglah demikian cara keledai membaca, hanya membalik-balikkan halaman tanpa mengerti isinya. Nah, ini masuk dalam kategori kelucuan. Karena apa? Karena memanfaatkan idiom, ya, memanfaatkan pengandaian. Yaitu apa? Yaitu mengandaikan ya keledai dengan cara membalik-balikkan halaman tanpa mengerti isinya. Ini seperti mengandaikan manusia ya, yang bisa membalik-balikkan halaman. Namun keledai dengan cara menjilatnya begitu. Kita masuk ke subbab B, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Ada 3 topik nanti ya. Yang pertama adalah membandingkan anekdot dengan humor. Yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama, membandingkan anekdot dengan humor. Ya, teman-teman, ada satu penjelasan ya, tolong dipahami dengan saksama bahwa 99% dan 1% itu adalah humor. Ya, atau itu disebut humor. Maksudnya apa? Humor diproduksi dan dimunculkan dengan alasan murni kelucuan. Ya, 99% ini murni untuk kelucuan. Lalu sisanya 1% saja. Apa? Ya relatif. 1% ini berarti adalah reaksi dari berbagai kalangan yang mungkin menganggap humor secara spesifik ini tidak lucu. Ya, ini hanya 1%. Tapi dalam proses pembuatannya, ya, ini 90% adalah murni untuk melucu atau kelucuan. Kemudian anekdot ini berbeda dengan humor. 30%, 30% ini 90% dan 10% ini adalah anekdot. Ya, maksudnya adalah anekdot diproduksi berdasarkan permasalahan kontekstual yang dianggap perlu untuk dikritisi dan disisipi humor agar makna tersiratnya dapat diterima oleh berbagai pihak. Jadi 30% ini adalah permasalahan kontekstual, 30%-nya ini adalah perlu dikritisi, ya, 30%-nya disisipi humor, dan 10%-nya ini dianggap lucu atau tidak lucu. Ya, ini relatif. Nah, ini adalah membandingkan anekdot dengan humor. Ya, jadi persen-persen ini ya, persentase ini adalah unsur-unsur ya, yang bisa diangkakan begitu misalnya. Nah, ada contoh di sini ya, yaitu dari surat cinta tukang buah dan tukang sayur, balasan dari tukang sayur. Ini ya, ada pertanyaan yang menyertainya. Ini adalah humor teman-teman ya. Kalau kita jawab satu persatu ya, apakah ide ceritanya diangkat dari kejadian nyata? Ini masuknya di kolom yang paling kanan. Oke, namun agar memudahkan teman-teman dalam membandingkan, ya, di sini sudah disertai dengan contoh cara membandingkan antara anekdot, yaitu dosen yang menjadi pejabat. Ya, dicontoh di awal tadi, ini masuk dalam kategori anekdot. Kemudian yang surat cinta dan balasan ini masuk dalam humor. Nah, silahkan teman-teman baca sendiri. Perbedaan dari ide, isi, fungsi, dan makna sudah disampaikan secara tersurat begitu. Oke, mari kita lanjutkan ke tugas berikutnya ya. Di dalam buku dari Kemdikbud ya, di anekdot ini ada 4 contoh ya, 4 contoh atau 4 persoalan yang teman-teman harus identifikasi mana yang humor dan mana yang anekdot. Ada mau gaji besar, profesi anak-anak ibu penjual kue, nangka impor, dan yang terakhir ada humor atau anekdot yang tidak disertai judulnya. Oke ya, silahkan dibaca, dipahami, kemudian dilihat dari pedoman-pedoman di awal tadi mana yang merupakan humor dan anekdot. Namun di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu di cerita pertama pada Mau Gaji Besar. Ini merupakan cerita yang tergolong
kategori anekdot karena ada kritikan, ada humor, dan memang dimulai atau berdasarkan dari cerminan kehidupan nyata kontekstual. Berikutnya yang kedua, yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Betul, salah satu keistimewaan anekdot terletak pada aspek kritik. Ya, keistimewaannya memang pada kritiknya, yaitu kritik tajam dan pedas pada umumnya. Ini dapat diubah menjadi ringan, lucu, menggelitik, namun mengena. Hal ini efektif untuk menghindari ketersinggungan terhadap pihak yang dikritisi. Ya, kita sudah disampaikan di awal ya. Kita ulangi lagi. Keistimewaannya memang pada bagian kritikan, kemudian ada humornya. Oke, kita coba cek yang dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, anekdot ini kalau kita analisis secara mendalam ya, maka kata, frasa, klausa atau kalimat yang digunakan ini kursi ya, ini diidiomkan atau dibagaikan dengan jabatan. Ya, oh itu dia kalau kita analisis secara mendalam. Kemudian takut kursinya diambil orang, ya itu kalimat atau klausanya, maka makna idiomatis atau ungkapan yang sesuai dengan takut kursinya diambil ini adalah takut jabatannya direbut orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh cara untuk menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Nah, contohnya adalah pada anekdot yang berjudul mau gaji besar. Oke ya, kalau kita analisis seperti pada contoh yang di kiri, ini jawabnya seperti ini ya. Nanti silahkan diteruskan ya, kotak-kotak yang kosong ini adalah bagian dari teman-teman untuk menjawabnya. Mau gaji besar ya judulnya. Kata, frasa, klausa atau kalimatnya di sini saya ambil contoh yaitu kalimat kerja Pak. Nah ini maknanya apa? Ya, saya balik. Kemudian yang kedua, makna idiomatisnya adalah seseorang yang ingin mendapatkan uang secara instan. Nah, ini yang mana? Nah, ya, sebutkan kata, frasa, klausa, atau kalimatnya. Kemudian yang ketiga, yaitu menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Ya, pesan tersirat ini dalam anekdot perlu diungkap makna sebenarnya. Tujuannya adalah agar kegelisahan dari si pembuat anekdot ini dapat diketahui. Ya, karena makna tersirat ini belum tentu atau tidak langsung kita ketahui maknanya. Maka kita perlu untuk menerjemahkannya dengan cara menyimpulkannya. Nah, contohnya kita ambil dari dosen yang juga menjadi pejabat. Ya, setelah kita baca dan pahami, maka kritikan atau sindirannya adalah ditujukan kepada pejabat yang enggan turun dan kehilangan jabatan. Ya, lalu kalau kita pahami dengan baik, maka akan mendapatkan satu makna tersirat, yaitu jabatan ada masanya. Ya, jadi tidak melulu harus menjabat terus. Ya, jadi harus memang ada regenerasi begitu. Itu mungkin maksud dari penulis atau pembuat anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Kemudian teman-teman ada tugas yang menyertai, yaitu baca kembali anekdot-anekdot di atas atau yang telah kita bahas tadi, kemudian tentukan makna tersiratnya dengan menggunakan tabel berikut. Ya, di sini ada satu contoh ya yang sudah saya contohkan juga, gaji besar, yaitu menyindir kepada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan dan jabatan secara instan, tetapi tidak mau berusaha terlebih dahulu. Nah, ini makna tersiratnya adalah kalau mau kaya atau sukses ini harus bekerja. Itu ya, yang lain silahkan dicari, yang masuk dalam kategori anekdot silahkan dimasukkan ke dalam tabel analisis ini. Baik teman-teman, untuk sesi pertama selesai, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.